Pemirsa, Koalisi NGO untuk Keadilan Tenurial, bersama Konsorsium Pembaruan Agraria Bali, Tenur Facility, Desamadana Institute dan International Land Coalition Asia, melakukan kunjungan ke Sendang Pasir, Desa Pemutaran Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, dan ke lokasi eks-pengungsi Timtim, di Desa Sumber Kelampok Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, selama 2 hari dari tanggal 28 dan tanggal 29 Mei tahun 2023. Dalam acara tersebut, terlihat para peserta yang hadir saat itu, berbaur dengan warga dan petani yang tengah memperjuangkan hak kepemilikan atas lahan pertanian mereka yang telah berlangsung puluhan tahun. Acara yang bertajuk Asia Learning Exchange ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara. Dalam pertemuan tersebut, mereka berbagi pengalaman terkait upaya penguatan hak atas tanah dan lingkungan hidup di negaranya masing-masing. Koordinator KPA Wilayah Bali, Nimade Indrawati, yang pertama kali memberikan sambutan dalam acara tersebut, membeberkan permasalahan atau konflik agraria yang ada di Bali, khususnya di Kecamatan Gerogak, yang hingga kini hasilnya belum menunjukkan keberpihakan terhadap warga. Selanjutnya, PJ Bupati Buleleng, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Buleleng I Putu Karuna, pada kesempatannya, ia menanggapi atas apa yang disampaikan Koordinator KPA Wilayah Bali, Nimade Indrawati. Perlu kami sampaikan dalam hal ini, dalam advokasi kebijakan di kawasan yang terkait dengan konflik tenurial, itu baru kurang lebih kalau dihitung tidak sampai 10% terselesaikan terkait dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan di tanah HGU, khususnya di Desa Pemutaran, Kecamatan Gerogak, ini kasus ini udah cukup lama, hampir 30 tahun belum terselesaikan juga sampai saat ini. Saya sangat berbahagia sebagai temannya petani dalam hal ini dimandatkan untuk menjadi koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria di Provinsi Bali, kurang lebih kalau tidak salah sudah 3-15 tahun terakhir ini. Yang baru terselesaikan dari beberapa kasus, yaitu HGU nomor 2 dan 3 di Desa Sumber Kelampok tahun 2021. Sedangkan tanah HGU yang ada di Desa Pemutaran, di tengah-tengah yang saudara sekarang ada di sini, ini masih sedang proses. Mohon doa dan sharingnya agar konflik pertanahan yang ada di Desa Pemutaran ini bisa cepat terselesaikan. Kami menyadari bahwasannya masyarakat kami dari beberapa tahun memang telah berjuang untuk mendapatkan hak demi kesejahteraannya. Namun kami juga tidak memungkiri bahwasanya kita punya aturan yang harus kita ikuti. Tapi yang jelas, seorang pimpinan tidak akan mungkin menyengsarakan masyarakatnya. Namun ketika aturan mengatakan lain, maka disinilah sumber masalahnya. Ditemui seusai memberikan sambutan dan disinggung terkait sengketa lahan di Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan Kecamatan Gerogak, yang hingga kini belum terselesaikan, dia menyatakan lahan tersebut sudah tercatat sebagai aset milik pemerintah. Untuk diketahui, hingga saat ini, tanah milik Pemkab Buleleng tersebut sudah dikerjasamakan dengan PT Bali Coral Park. Menanggapi apa yang disampaikan Asisten Administrasi Umum, PLT, Putu Karuna SH, warga pemilik lahan dengan tegas membantahnya.
Bahkan Nyoman Tirtawan, yang ditunjuk sebagai kuasa penuh oleh warga, hingga membeberkan sertifikat hak milik warga. Bukti apa yang dimiliki, sehingga jelas dari bukti-bukti yang dimiliki, dari BPN bisa mengkaji mana yang benar, mana yang salah, sehingga ketika sudah ketemu mana yang benar yang salah, sehingga BPN bisa mengambil langkah. Kan itu rapat terakhir, ya, artinya dipertemukan kedua belah pihak, antara langsung Pak Tirtawan datang, antara Pak Tirtawan dengan pemerintah. Di sana juga untuk memperlihatkan masing-masing bukti yang dimiliki. Nah, kebetulan pada saat itu pemerintah bisa memperlihatkan berupa sertifikat, kemudian Pak Tirtawan belum, makanya itulah tertunda lagi. Sertifikat itu ada, yang dulunya masih atas nama Ketut Salin, yang diibah tahun 2017 ke pemilikannya sama Pak Nyoman Parwade, dan dua sertifikatnya Bu Marwiyah yang diibah jadi Pak Nyoman Parwade 2017 juga. Ini ada di jalur kita ini, artinya di peta sudah kelihatan jelas itu tanah masih diklaim tanah HPL. Kita juga tidak ngerti HPL itu jumlahnya 45 hektar, obyeknya di mana kita tidak mengerti. Makanya beliau bilang sertifikat tidak ada di kepemilikan warga. Ternyata kan ada 3 yang atas nama Pak Atna yang diibah jadi Anugerah Tirta, dan 2 Ketut Salin yang jumlahnya 55, dan Bu Maria yang jumlahnya 73. Saya Nyoman Tirtawan sebagai kuasa penuh korban perampasan tanah warga Batu Ampar sangat menyayangkan oknum-oknum yang tanda kutip menjadi mafia bagi rakyatnya, karena warga memiliki bukti hak pemilikan. Sertifikat hak milik ada atas nama Anugerah Tirta seluas 11.500 meter persegi, sertifikat nomor 3014 ini terbit atas dasar SK Mendagri tahun 1982, dan ada juga sertifikat milik atas nama Nyoman Parwade 2 bidang nomor 763 dan 764 diperoleh berdasarkan SK Gubernur tahun 1982. Nah, yang paling mengherankan, kenapa sampai ada aparatur baik oknum bupati, BPN berani melawan SK Mendagri yang notabene adalah atasan daripada bupati ataupun BPN, bahwa di dalam SK Mendagri itu memberikan hak milik kepada 55 warga Batu Ampar, Raman dan kawan-kawan. Namun masih banyak sekali, kebanyakan SK Mendagri itu dilawan ataupun tanda kutip oknum baik BPN dan Pemkab Buleleng membangkang. Padahal SK Mendagri ini terbit atas dasar surat bupati dan surat Kepala Agraria tertanggal 27 Januari tahun 1982, dan juga bupati sebelumnya Bapak Putu Bagiade memberikan rekomendasi sertifikat untuk saudara Sahu dan kawan-kawan. Jadi secara jelas saya menginginkan semoga pihak-pihak terkait ataupun khususnya Bapak Wayan Koster yang begitu baik bekerja tegak lurus untuk membela kepentingan rakyat. Di sini rakyat Batu Ampar yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi korban mafia karena tanah mereka yang sudah bersertifikat milik, punya SK Mendagri dan SK Gubernur, mereka diusir dari tanahnya dan tanah mereka ditembok. Jadi semoga melalui apa yang saya sampaikan di sini, Bapak Wayan Koster sebagai gubernur yang pro rakyat, juga Pak Jokowi sebagai
presiden yang setia kepada wong cilik. Nah, sekarang ini saya mohonkan supaya hak-hak rakyat yang dirampas sekian lama sudi kiranya segera dikembalikan agar rakyat bisa kembali bisa melangsungkan hidup dengan bercocok tanam.